Oke, memulai pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Namun secara umum untuk sistem bilangan itu sendiri kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan dia tuh dalam bentuk bagan. Itu kita ini paling atas itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini bentuknya itu A tambah B dikalikan akar min 1, dimana A dan B itu adalah bilangan real. Kemudian dia turun ke menjadi bilangan real. Kemudian dari bilangan real ini dia terbagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Rasional itu yaitu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sementara bilangan irasional itu kebalikannya, bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk ini A per B. Misalnya akar 2 atau pi dan yang lainnya, dikarenakan nanti dia itu tidak akan habis bilangannya di komanya itu, setelah komanya itu dia tidak akan habis, sehingga dia tidak dapat ditentukan dalam bentuk A per B. Kemudian bilangan irasional cukup sampai sini. Kemudian bilangan rasional ini dia terbagi lagi menjadi di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat ini kemudian di sini kita kenal dengan bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan negatif. Oke. Ini semuanya termasuk dalam himpunan bilangan bulat untuk bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan negatif. Biasanya untuk tingkat lanjutan biasanya kita ada lambang-lambang yang untuk lambang-lambang baku untuk mengenali kelas-kelas bilangan yang sudah kita bahas ini. Misalnya kalau untuk ke bilangan kompleks itu lambangnya gini. Kalau untuk bilangan real itu lambangnya itu. Untuk bilangan irasional itu lambangnya gini. Untuk bilangan rasional itu lambangnya ini. Dia seperti huruf Q. Untuk rasional itu nanti kalau salah dikoreksi, soalnya saya juga sudah mulai lupa. Itu lambangnya seperti huruf I. Untuk ke bilangan bulat, sementara untuk bilangan bulat lambangnya adalah ini. Untuk bilangan asli lambangnya bilangan cacanya ya masuk dengan bilangan bulat, karena bilangan caca kan mulai dari 0. Bilangan negatif juga masuk dalam bilangan bulat. Untuk bilangan asli ini kadang kita definisikan dia sebagai bilangan bulat yang positif, ya kan, karena bilangan asli kan mulai dari 1 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada sifat-sifat
sifat-sifat operasi bilangan dasar yang di sini akan kita pakai. Untuk yang pertama itu ada namanya hukum komutatif. Ini misalnya kita punya x plus y itu sama dengan y plus x, dan x kali y itu sama dengan y kali x. Oke, saya rasa ini tidak asing lagi, untuk dari sekolah dasar ini sudah diperkenalkan. Kemudian yang berikut hukum asosiatif. Misalnya kita punya x plus y plus z, maka ini kita bisa buat dalam x plus y ditambah z. Atau untuk perkalian, misalnya kita punya x kali y kali z dikali z sama dengan x kali y dikalikan dengan z. Oke. Kemudian kita punya hukum distributif. Misalnya kita punya x dikalikan y plus z, maka ini hasilnya adalah x plus x dikali y ditambah x kali z. Ini biasanya disebut dengan dikali dalam. Oke, kemudian kita juga punya ada elemen identitas. Misalnya terdapat dua bilangan real yang berlainan, yaitu 0 dan 1. Yang kemudian yang memenuhi identitas itu untuk penjumlahan, yaitu misalnya kita punya tadi 0 dan 1, itu kita punya 0 dan 1 anggota bilangan real. Kemudian yang memenuhinya yaitu untuk penjumlahan itu ketika bilangan realnya 0, sehingga sebuah bilangan ditambahkan 0 itu adalah bilangan sendiri. Nah, ini maksudnya identitas itu di sini. Kemudian untuk perkalian, ketika sebuah bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Ini maksudnya identitasnya itu dia dioperasikan mendapatkan dirinya sendiri, tidak mengubah awalnya. Kemudian bilangan juga dia mempunyai inverse. Untuk hukum ini dia mempunyai inverse atau balikan. Setiap bilangan x mempunyai balikan. Sebuah bilangan x, setiap bilangan x mempunyai balikan aditif atau disebut juga sebagai negatif. Ya tentu karena misalnya setiap bilangan x pasti dia mempunyai balikan, yaitu min x. Kemudian ini pasti dia memenuhi x plus min x pasti sama dengan 0. Ini kalau dia untuk operasi penjumlahan. Kemudian juga setiap bilangan x memiliki kecuali 0, misalnya semua bilangan kecuali 0 mempunyai balikan perkalian, disebut juga balikan x inverse yang memenuhi. Jadi di sini x untuk perkalian pasti dia mempunyai balikan dengan x inverse. Maka ketika x dikali x inverse itu hasilnya adalah 1. Untuk penjumlahan maka kita punya balikannya itu negatif. Untuk perkalian kita mempunyai pembaliknya itu adalah inverse. Yaitu x pangkat min 1. Oke. Kemudian jadi pengurangan dan perkalian. Pengurangan dan pembagian itu didefinisikan dengan ini. Misalnya kita punya x min y, maka itu sama saja dengan x plus min y. Ya kan?
Kemudian kalau misalnya kita punya X per Y, maka itu juga akan sama dengan X dikalikan Y inverse. Oke. Kemudian kita punya, selanjutnya kita masuk pada urutan pada garis bilangan real. Oke, misalnya kita punya X lebih kecil dari Y. Ini kita notasi seperti ini saya kira sudah familiar ya waktu di bangku SMP dan SMA. X lebih kecil dari Y, maka berarti X ada di sebelah kiri Y. Maka dalam sistem garis bilangan kita bisa menuliskannya X ada di kiri Y, karena semakin ke kanan maka bilangan akan semakin besar pada garis bilangan, dan ketika semakin ke kiri maka bilangan akan semakin kecil. Misalnya kita punya X kurang dari Y jika dan hanya jika berimplikasi Y kurang dari X itu positif. Tanda ini menunjukkan di sebelah kiri akan berlaku apabila di sebelah kanan juga berlaku demikian. Jadi dia berlaku bolak-balik. Jika di sebelah kiri tidak berlaku, maka di sebelah kanan juga tidak berlaku. Atau jika di sebelah kanan tidak berlaku, maka di sebelah kiri juga tidak berlaku. Dia itu berlaku bolak-balik. Misalnya kita punya 3 kurang dari 4. Ini dibaca kurang dari, ini kurang dari, lebih dari. 3 kurang dari 4 jika dan hanya jika 4 dikurangi 3 hasilnya positif, yaitu 4 kurang 3 kan 1, positif. Atau misalnya kita punya 7 kurang dari 7 kurang dari 5 jika dan hanya jika 5 kurang dari 7 positif. Maka yang ini dia tidak benar, karena pada poin pertama 7 ini dia lebih dari 5, bukan kurang dari 5, sehingga dia tidak memenuhi sebuah fakta ini. Misalnya kita punya 2 kurang dari 1 jika dan hanya jika misalnya kita punya 6 kurang dari 7 jika dan hanya jika 7 kurang 6 positif. Ini benar ya. Oke. Sini kita punya sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan. Yang pertama itu disebut trikotomi. Yaitu jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, misalnya X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara yang berikut berlaku. Misalnya jadi jika X dan Y adalah bilangan-bilangan tertentu, maka sifat-sifat berikut ini pasti berlaku. X kurang dari Y atau X sama dengan Y
atau X lebih besar dari Y. Misalnya kita ambil X nya 1 dan Y nya 1, pasti berlaku X sama dengan Y. Atau ketika X 1 Y nya 2, maka berlaku X kurang dari Y. Dan ketika X nya 1 Y nya 0, maka X lebih dari Y. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kita punya ini sifat ketransitifan. Misalnya kita punya X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X sudah pasti dia kurang dari Z. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka sudah pasti X pasti kurang dari Z. Untuk sifat ketiga kita punya namanya penambahan. Misalnya kita punya X kurang dari Y jika dan hanya jika X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Jadi ketika X nya kurang dari Y, dia berlaku bolak-balik jika dan hanya jika ketika X tambah Z itu dia kurang dari Y tambah Z. Ini nanti kita lihat pada penerapannya nanti. Untuk yang sifat keempat, perkalian. Misalnya bilangan Z positif, X kurang dari Y jika dan hanya jika X dikali Z kurang dari Y kali Z. Jika Z nya negatif, maka X kurang dari Y jika dan hanya jika X kali Z lebih besar dari Y dikali Z. Oke, di sini jelas kalau misalnya jika Z nya positif, maka misalnya kita punya X lebih kurang dari Y, jika dan hanya jika ketika X dikali Z positif, maka pasti dia kurang dari Y yang lebih besar dari X pada syarat awal dikalikan dengan Z yang positif. Apabila kita punya Z nya negatif, maka kita dengan syarat awal X kurang dari Y akan berlaku bolak-balik jika dan hanya jika X dikali Z yang negatif dia akan lebih besar dari Y dikali Z yang negatif. Misalnya di sini X nya misalnya min 1, Y nya di sini 1, Z nya negatif. Ketika kita kalikan min 1 dengan negatif Z nya negatif, sembarang apapun nilai negatifnya, pasti hasilnya itu lebih besar daripada Y nya yang 1 positif kemudian dikali Z nya yang negatif. Kan negatif kali negatif kan positif. Oke. Kita lihat berikutnya. Kita punya X, misalnya kita punya X kurang dari sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan Y jika dan hanya akan berlaku bolak-balik jika dan hanya jika Y min X, Y kurang X itu hasilnya positif
atau 0. Misalnya kita pakai yang kurang dari, misalnya x nya 3 kurang dari atau sama dengan y nya 4. Kalau aku buat bolak-balik, 4 kurang 3 pasti positif atau 0. Maka ini benar. Atau kalau misalnya kita punya x nya 3 kurang dari atau sama dengan y nya 3, maka pasti kita punya 3 kurang 3 positif atau tak 0 atau 0. Dan ini pasti hasilnya 0. Maka ini juga benar. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk yang pertama ini.